Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aska Harisma Azahra dari kelas Tourism I dengan NIM 205955. Kali ini saya akan menjelaskan tentang BEP atau Break Even Point pada mata kuliah Tourism Finance yang diampu oleh Ibu Sri Wahyuni. BEP merupakan suatu cara untuk mengetahui volume penjualan minimum agar suatu usaha tidak menderita kerugian, tetapi juga tidak mendapat laba. Jadi, dalam arti gampangnya, BEP merupakan balik modal awal. Break even point berkaitan dengan pendapatan atau penjualan, pengeluaran atau biaya, keuntungan bersih atau laba. Biasa dikenal dengan analisis biaya, volume, dan laba, atau analisis titik pulang pokok. BEP biasa digunakan untuk mengetahui jumlah penjualan minimum, merencanakan dan meramalkan keuntungan tertentu, mengupayakan sales minimum agar perusahaan tidak rugi, mengetahui perubahan harga jual, biaya, dan volume penjualan terhadap keuntungan. Menentukan BEP dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama secara grafis. Secara grafis yaitu besarannya volume produksi atau penjualan dalam unit terlihat pada sumbu horizontal atau sumbu X. Dan besarnya biaya dan penghasilan penjualan akan terlihat pada sumbu vertikal atau sumbu Y. Contoh soalnya seperti ini. Suatu perusahaan bekerja dengan biaya tetap sebesar 3 juta rupiah. Biaya variabel per unit sebesar 400.000 rupiah. Harga jual per unit sama dengan 1 juta rupiah. Kapasitas produksi maksimal 10.000 per unit. 10.000 unit. Dengan dua cara dalam menggambarkan garis biaya tetap. Atas dasar data tersebut, maka dapat dibuat dua gambar break-even point sebagai berikut. Ada dua cara dalam menggambarkan garis biaya tetap dalam break-even point. Yang pertama dengan menggambarkan garis biaya tetap secara horizontal sejajar dengan sumbu X, seperti pada gambar berikut. Biaya penghasilan penjualan dan biaya dapat ditulis di sumbu Y yang bergaris horizontal, dan unit yang diproduksi dapat ditulis di bagian sumbu vertikal. Ini merupakan penyelesaian yang kedua dari penyelesaian break-even point secara grafik. Menentukan break-even point secara matematis. Ada dua cara penghitungan, yaitu atas dasar unit atau Q, atas dasar rupiah atau Rp. Untuk menentukan BEP secara matematis dapat menggunakan rumus seperti ini. BEP unit sama dengan FC atau biaya tetap dibagi P atau harga jual per unit dikurangi VC atau biaya variabel. Sedangkan untuk BEP rupiah sama dengan FC biaya tetap dibagi 1 dikurangi VC atau biaya variabel dibagi sales atau volume penjualan. Contoh soalnya seperti ini. CV Harum Wangi memproduksi sabun mandi 240 unit dengan budget sebagai berikut. Sales 250 rupiah dikali jumlahnya 200.000 sama dengan 50 juta rupiah. Fixed cost-nya 18 juta dan variable cost-nya 26 juta. Cara menyelesaikannya, BEP sama dengan fixed cost dibagi 1 dikurangi variable cost dibagi sales sama dengan 18 juta dibagi 1 dikurangi 26 juta dibagi 50 juta rupiah. Caranya 26 juta dibagi 50 juta dikali 100 sama dengan 52%.
Jadi 18 juta dibagi 1 dikurangi 52% sama dengan 37.500. Sales unit sama dengan 30.500 dibagi 250 sama dengan 150 unit. Investasi dalam aktiva tetap. Beberapa metode analisa ekonomis pada usulan investasi, yaitu payback period, ARR atau Accounting Rate and Return, NPV, atau Net Present Value, Profitability Index, IRR atau Internal Rate of Return. Payback period. Periode waktu yang menunjukkan berapa lama dana yang diinvestasikan akan bisa kembali. Contohnya seperti ini. Project A pada tahun pertama berinvestasi 5.000, Project B 1.500, pada tahun kedua 5.000 untuk Project A dan Project B 2.000. Project A pada tahun ketiga 2.000, Project B 2.500. Pada tahun keempat Project A tidak berinvestasi dan Project B 5.000. Pada tahun kelima Project A tidak berinvestasi, Project B 5.000. Jika terjadi seperti ini, maka kita harus memilih pada Project A karena pengembalian investasi lebih cepat pada Project A. Rumusnya adalah sebagai berikut. Payback sama dengan tahun sebelum balik modal ditambah biaya yang belum balik pada awal tahun dibagi aliran kas pada tahun tersebut. Proyek A payback periode sama dengan 2 tahun. Proyek B payback periode sama dengan 3,8 tahun. Makin pendek payback periode makin baik. Cost, volume, profit analysis yang lain. 1. Margin income ratio atau MIR adalah penjualan yang tersedia untuk menutupi biaya tetap dan laba. Rumusnya adalah 1 dikurangi VC dibagi S. 2. Margin of safety M atau S. Untuk menggambarkan seberapa jauh perusahaan bisa mengalami penurunan penjualan agar tidak mengalami kerugian. Rumusnya adalah sales dikurangi SBEP dibagi sales. 3. Target net profit TNP. Rumusnya adalah FC ditambah TP dibagi 1 dikurangi VC per S. Contoh soal lainnya seperti ini. PT Mekar Armada Jaya, biaya tetap dan biaya variabel. Pada tahun 2015, biaya tetapnya sebesar 5.483 juta rupiah. Biaya variabelnya 18 miliar 400 juta rupiah. Jumlahnya 23 miliar 883 rupiah. Sedangkan pada tahun 2016, biaya tetapnya sebesar 6 miliar 73 juta rupiah. Biaya variabelnya 12 miliar 841 juta rupiah. Jumlahnya 18 miliar 915 juta rupiah. Pada tahun 2017, biaya tetapnya 6 miliar 135 juta rupiah. Biaya variabelnya 11 miliar 275 juta rupiah. Jumlah pada tahun 2017 17 miliar 410 juta rupiah. Penjualan karoseri minibus. Pada tahun 2015, penjualannya 39 miliar 271 rupiah. Penjualan per unitnya 1.897 dan harga per unitnya 20.700.000 rupiah. Pada tahun 2016, penjualan 35 miliar 104 juta rupiah. Penjualan unitnya 1.603. Harga per unitnya 21.900.000 rupiah. Pada tahun 2017, harga penjualan
Rp31.415.000.000, penjualan 1.304, harga per unitnya Rp24.100.000. Jadi jumlahnya penjualan Rp105.792.000.000, penjualan unitnya 4.804, harga per unitnya Rp66.700.000. Cara menyelesaikannya yang tahun 2017 adalah sebagai berikut. Pertama, kita mencari BIP rupiah dengan rumus fixed cost dibagi 1 dikurangi variable cost dibagi sales, yaitu 5.483.000.000 dibagi 1 dikurangi 18.400.000.000 rupiah dibagi 39.271.000 rupiah, sama dengan 5.483.000.000 rupiah dibagi 1 dikurangi 47%, sama dengan 10.345.000.000 rupiah. Lalu kita mencari BEP unit. Rumusnya fixed cost dibagi P, yaitu harga jual per unit dibagi variable cost per unit. Pertama, kita harus mencari variable cost per unitnya dengan rumus variable cost dibagi sales per unit, sama dengan 18.400.000.000 rupiah dibagi 189.897, sama dengan 9.700.000 rupiah. Lalu kita masukkan nominal-nominal tersebut pada rumus, yaitu 5.483.000.000 rupiah dibagi 20.700.000 rupiah dikurangi 9.700.000 rupiah, sama dengan 5.483.000.000 rupiah dibagi 11 juta rupiah. Hasilnya 498 unit. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat membantu. Terima kasih.